Kalian tahu nggak sih, pada era ini banyak banget kebudayaan asing yang masuk di Indonesia. Salah satunya itu LGBT. Nah, di video ini kita mau bahas LGBT dalam perspektif Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kasaputra dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jedin dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Naila Nadia Putri dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Calista Sekara Gripina dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Disa Kasafitri dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan video dengan topik LGBT dalam perspektif Pancasila. Selamat menyaksikan. Nah, yang namanya LGBT itu pasti sudah tertawa dengan namanya budaya. Budaya itu mempunyai definisi sendiri, yaitu suatu pola asumsi dasar manusia yang ditemukan dan ditentukan oleh suatu kelompok tertentu. Nah, karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal ataupun internal, budaya itu merupakan suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenan dengan cara manusia hidup, cara mereka berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut mereka. Lalu, kebudayaan timur. Nah, kebudayaan timur ini termasuk Indonesia. Jadi, mereka ini lebih meningkatkan nilai-nilai kolektif di mana kepentingan kelompok seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dalam konteks ini, norma-norma sosial dan juga tradisi menjadi sangat penting dalam membentuk perilaku masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan juga agama di Indonesia. Keberagaman ini merupakan kekayaan Indonesia yang perlu kita lestarikan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman kita untuk berbangsa dan juga bermasyarakat di Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai pedoman moral dan juga etika dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, perlu untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan juga bermoral. Di samping itu, setiap sila juga memiliki makna yang mendalam dan juga relevan pada saat ini. Kemudian mulai dari menjaga toleransi antara umat beragama, kemudian melindungi hak asasi manusia, kemudian memperkuat persatuan, hingga membangun keadilan sosial. Namun, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila juga menghadapi tantangan, terutama dalam isu-isu kontroversial seperti LGBT, di mana ini menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga dengan norma agama, moral, dan juga budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, generasi muda juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Pemerintah juga harus memiliki peran yang aktif dalam merumuskan suatu kebijakan yang seimbang dan juga adil untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap terlindung dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia.
Udah. Kasus LGBT atau kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender kini kembali marak di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus ini sendiri menjadi perhatian publik belakangan ini. Kasus LGBT menjadikan dinilai negatif oleh masyarakat Indonesia dikarenakan kasus LGBT merupakan sesuatu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan bahkan nilai-nilai Pancasila. Kasus LGBT ini juga menyebabkan terdapatnya kalangan pro dan kalangan kontra di masyarakat Indonesia. Kalangan pro menyatakan bahwa kasus LGBT ini merupakan sebuah pengungkapan ekspresi yang harus dihargai oleh kalangan masyarakat Indonesia. Sedangkan oleh pihak atau kalangan kontra, mereka menyatakan bahwa kasus LGBT merupakan sebuah penyimpangan seks yang dapat menyebabkan rusaknya tatanan sosial. Berikut adalah contoh kasus LGBT yang ada di Indonesia. Contoh kasus LGBT yang dapat diambil saat ini adalah video mesum pelajar lelaki sesama jenis yang beredar dan viral. Video tersebut berdurasikan sekitar 3 menit 24 detik yang menampilkan perilaku seks sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki. Pelaku masih berusia belasan tahun yang dilakukan oleh pelajar SMA dan SMP di wilayah Kuningan Utara. Dalam kejadian ini, kedua pelajar tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian, namun tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Penetapan tersangka kasus tersebut kepada pelajar SMA, sedangkan pelajar SMP menjadi korbannya. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil interogasi yang diberikan kepada pelaku. Pejabat Bupati Kuningan Iip Hidayat memastikan kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian dan pelaku serta korbannya telah mendapatkan pendampingan dari DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan. Setelah kejaki dan sebagainya itu ya setelah saya kuliah di Jakarta dan sebagainya akan saya menjadi peneliti tentang dunia itu menarik dulu undang saya untuk bicara tentang Islam dan ya waktu itu saya bilang ya tetap aja saya belajar tidak usah ada pengaruh tapi saya ini kalian kita serahkan nanti tak beragama jangan harus saya kira penting saya bebas dari agama aja memang cukup pelik ya kalau dalam kajian ini sebelum ya kajian itu ya kajian akademis sebelum bagian yang tapi harus waspada itu ibaratnya apa ya bahasa kasar itu virus loh yang kita nggak merasa. Kalau virus flu langsung ya kan, wah kena pilek ini kan, tadi virus COVID, virus TBC ya langsung. Ini nggak tahu kok sakit sehat, dan nggak sadar kalau itu ya, masuk ke anak. Kesimpulan dari video ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman moral yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di era digital adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. Dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, diharapkan masyarakat dapat menemukan titik temu dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti LGBT. Maturnuun arek-arek. Hatur nuhun sadayana. Arigatou minasan. Kamsahamnida. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.